Assalamualaikum kawan, jumpa lagi dengan saya di Sarasen Sense. Kita para pemanah tentunya sudah pernah merasakan bagaimana sensasinya mencari anak panah yang masuk nyungsep ke dalam rerumputan atau terpental karena misleading atau karena alasan lainnya. So, bagaimana rasanya? Apakah ada kesalahan dan kedongkolan saat peristiwa itu terjadi? Atau kalian merasakan kecewaan kepada diri kalian karena masih belum bisa mengkontrol lajunya anak panah? Atau simpelnya belum ridho saja karena untuk mendapatkan anak panah tersebut effort, waktu dan materi. Apapun rasa yang kalian rasakan, semua kekhawatiran itu ada karena belum pokoknya pengetahuan kita terhadap suatu hal. So, pastikan setelah kalian menonton video ini, kalian akan mengerti sensasi yang dirasakan oleh para pemanah yang juga seorang hero maker. Nah, pada bab kali ini kita akan membahas mengenai bab kelima dari Sarasen series, yaitu On Hero. So, let's jeda sejenak. Hakikat sebuah hero itu bermula dari batang hero itu sendiri, yaitu biasa disebut dengan saf, tanpa bulu, tanpa nok, dan juga tanpa poin, disebut saf, kawan-kawan. Tetapi sebelum kita lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa pada bab kelima ini terdiri dari 10 halaman dan penyampaiannya cukup tumpang tindih. Contoh, di halaman pertama sudah ada pembahasan mengenai saf, tapi nanti di halaman berikut dan halaman berikutnya pembahasan tentang saf itu tetap ada. Sambil ada pembahasan tentang poin, tentang vanes, tentang keseimbangan. Jadi pada kesempatan kali ini, izin saya tidak membahas paragraf by paragraf, tetapi saya telah menyusun per kategori-kategori seperti itu, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh kawan-kawan. So, kita lanjut. Bermula kesempurnaan itu dari karakter si Saf ini, yang mana karakternya harus kuat, padat, dan juga lurus sempurna tanpa ada mata kayu ataupun retakan. Tapi pada saat ini saya sedang memegang Hero Cardboard. Lurusannya 0,03, masih biasa saja. Kemudian untuk mengecek kelurusannya itu, ada sebuah metode yang disebut dengan hidrol dari seorang yang bernama Ibnu Sidan. Ya, Ibnu Sidan. Yang mana caranya adalah menyatukan kedua jari kita, kuku ya, lebih tepatnya nanti. Nah, membentuk huruf V. Kemudian kita memutar saf ini pada kuku kita tersebut. Anak panah atau saf batang yang memiliki kelurusan yang baik, maka dia akan berputar dengan sempurna tanpa adanya getaran, dan dia akan menghasilkan suara yang khas. Seperti itu. Kemudian pada saf sendiri itu ada 3 bentuk utama yang disebutkan dalam kitab. Yang pertama adalah candle form. Ini bentuk terbaik. Secara karakter bentuk dia terbaik. Dia memiliki diameter paling tebal di bagian poin, sampai nanti menuju the knock dia akan menjadi lebih kecil. Kemudian ada kualitas arrow, soft arrow ini yang biasa-biasa saja pada zamannya, itu seperti yang sedang saya pegang ini, betul-betul strike saja, lurus dari ujung ke ujung sama. Dan yang ketiga adalah soft yang berbentuk barley gray, yaitu memiliki ketebalan utama itu pada center. Kemudian menuju knock dan menuju poin itu dia mengecil. Bentuk-bentuk ini tentunya nanti akan juga berpengaruh kepada berat daripada arrow itu sendiri. Dan filosofi beratnya anak panah ini sangat ditekankan di sini. Ada cerita dari Imam Thohir Al-Balkhi yang menemui seorang pemanah Persia. Tapi pada saat itu tidak ada pemanahnya, ada istrinya saja. Dan dia bertanya bagaimana pemanah itu bisa seringkali menembus baju zirah musuh. Penasaran lah, ingin dilihat sama Imam Thohir, mana busurnya, boleh nggak saya lihat busur suami. Ternyata saat telah diberikan, busurnya sangat ringan dan wow, sangat terkejut, surprise seperti itu. Bagaimana mungkin busur seringan ini bisa menembus baju-baju besi tersebut? Ternyata rahasianya ada pada 2 hal, yaitu bowstring dan juga beratnya arrow. Atau di situ dikatakan bagaimana bentuk daripada mata arrowhead, ya. Dan juga itu nanti akan berpengaruh kepada beratnya arrow. So, next kita akan bahas arrow. Roket yang kita kenal di marketplace ya, ada yang berbentuk
field seperti yang sedang saya pegang ini, ya. Ada yang dome seperti itu ya, macam-macam. Ada yang afro seperti itu yang kita kenal. Tetapi anak panah kita ini, menurut saya, ini adalah anak panah Maidan, anak panah tukul yang digunakan untuk target panahan, yang mana difungsikan tidak memiliki penetrasi yang terlalu dahsyat, tetapi nanti juga akan membuat targetnya itu sendiri awet seperti itu, karena dia tidak merusak. Bisa dilihat pada gambar yang ada, mata anak panah ya yang kita gunakan biasa ini ada di nomor 5. Mata anak panah ini kawan, dia sangat menjadi titik krusial tergantung pada penggunaan daripada anak panah itu sendiri. Pada nomor 1, 2, dan 4 itu adalah anak panah perang. Anak panah perang yang biasa dibuat dari bahan besi dan kemudian ditempa agar kuat. Tentunya penetrasi dari ketiga anak panah itu sangat kuat, tetapi untuk anak panah keempat dia lebih memiliki daya rusak yang lebih lebar ya, karena dia berbentuk seperti pahat. Dan mata anak panah ya di zaman itu menggunakan sistem pasang seperti pada gambar, atau model insert zaman sekarang seperti itu. Jadi bukan model yang soket seperti itu, jadi model insert. Sedangkan gambar anak panah ketiga yang lebar ya seperti daun olive itu digunakan untuk berburu. Dan untuk anak panah yang berbentuk olive seperti itu ya, bisa saja kita buat dari bahan selain besi seperti batu obsidian. Dia tajam tetapi dia rapuh, sehingga kalau untuk kulit dia sudah sangat bagus performa. Ada lagi anak panah yang dinamakan sabeki dan juga saham kosir. Kalau sabeki itu untuk flight shooting dan saham kosir itu untuk anak panah majra ya, nanti akan kita bahas. Tentunya berbeda-bedanya fungsi daripada sebuah arrow, maka berbeda-beda pula bentuk daripada mata anak panahnya sendiri. Tetapi poin pentingnya kawan, anak panah yang ideal adalah anak panah yang memiliki berat pada poinnya, terutama untuk keperluan Saracen archery atau bunyat aromi ya. Kita pakai bunyat dari Imam Taimur itu, ini adalah konteksnya militer, sehingga berat arrowhead itu sangat menjadi penentu, karena dia akan menjadi sebab daya rusak dan juga presisinya momentum yang akan didapatkan saat anak panah itu dilepaskan seperti itu. Berbicara mengenai kestabilan arrow, maka kita berbicara mengenai kualitas daripada fletching atau sifanes ini kawan. Sebutkan di dalam kitab bahwa bahan fletching terbaik itu diambil dari bulu burung nasar, bulu pemangsa. Kalian bisa searching, atau bahasa Inggrisnya itu vulture kalau nggak salah ya. Yang mana yang saya dapatkan infonya, bulu burung ini memiliki kestabilan yang sangat baik. Tetapi ada yang berkata bahwa bulu burung elang itu lebih baik. Katanya waterproof. Nyatanya setelah saya cari informasinya, bulu burung elang itu ya, dia memiliki tulang bulu yang padat, yang kuat ya, dan juga serat bulu yang padat yang menjadikannya elastis, memiliki sifat elastis, sehingga saat terkena air ataupun terlipat dia lebih tahan terhadap distorsi. Jadi bukan karena dia waterproof, karena elang sendiri bukanlah seekor air. Itu yang saya ketahui. Bagaimana kalau ada yang bisa menambahkan atau correct me if I'm wrong, so let's comment below. Lanjut kawan, pada bagian bulu ini, bulu itu kan panjang ya, bagian paling baik untuk mengambil pemotongan, titik potong bulu itu adalah pada bagian tengah bulu, bukan bagian ujung, bukan bagian pangkalan seperti itu. Kemudian di sini saya sedikit mengintip materinya ya. Kita akan berbicara pada bulu ini sedikit banyak variasi kawan. Jadi seperti pada panjang bulu. Panjang bulu ini dikatakan dalam kitab paling baik adalah yang panjang tapi pendek ketimbang
tetapi pendek tingginya ya, ketimbang yang pendek panjangnya tetapi tinggi. Ukuran bulunya itu melebar seperti itu. Dan panjangnya tidak lebih dari 6 jari. Yang saya gunakan ini berukuran 5 inch ya, hampir 6 jari. Dan untuk ketinggiannya sendiri itu tidak lebih dari 1 jari. Itu yang paling baik. Setengah jari itu lebih baik lagi. Jadi tidak terlalu tinggi atau lebar ke atas, samping seperti itu ya. Kemudian apalagi yang perlu diperhatikan variasinya jumlah ya. Ada yang menggunakan 2 ya. Batangnya dibelah, kemudian bulunya disisipkan seperti itu. Tapi itu yang paling tidak stabil kawan. Kemudian ada yang menggunakan 3 bulu seperti ini, ada juga yang menggunakan 4 bulu atau 4 fletching. Tentunya makin banyak bulunya, maka sempat ya. Ada juga yang sampai bikin 6. Tapi kuncinya makin banyak bulunya, maka makin stabil pula tembakan tersebut. Tapi akan makin lambat karena makin banyak gesekan yang tercipta di udara karena jumlah bulu yang makin banyak. Dan sedikit maka akan unstabil terbang daripada arrow itu sendiri. Sehingga jumlah fletching 3 ini adalah yang paling ideal untuk kita pilih. Variasi selanjutnya ada di bulu kiri dan bulu kanan. Ya, jadi sayap itu punya kiri dan kanan. Bisa menggunakan kiri, bisa juga menggunakan kanan. Yang penting jangan kalian campur antara bulu kanan dan bulu kiri dalam satu arrow. Walaupun dikatakan di dalam kitab ini bulu kanan itu sangat baik digunakan apabila angin datang dari kiri. Angin datang dari kiri dan begitu pun sebaliknya. Tapi di dalam komen ada sedikit koreksi di sana. Bahwa dikatakan keduanya memiliki kualitas yang sama, cukup tidak mencampurnya dalam satu arrow saja. Tapi kalau kita berbicara mengenai bulu yang cepat ya, yang memiliki kelebihan, yaitu bulu pada ekor seperti itu. Jadi kalau kanan kiri itu bisa dikatakan 50-50, tapi untuk yang memiliki kecenderungan lesatan swift ya, untuk berperang itu gunakanlah bulu dari bagian. Dan terakhir jarak antara lubang nok dengan bulu itu sekurang-kurangnya itu adalah 1 jari. Jadi jangan terlalu dekat seperti itu, karena tentunya akan mengganggu kestabilan. Angin yang bergerak itu dia akan balik lagi tuh, dia akan bentuk buluan seperti ini, dia akan balik lagi kawan. Sehingga kalau terlalu dekat maka dia akan tidak stabil. Biasanya bulu-bulu yang terlalu dekat ke nok itu digunakan untuk flexibility, karena dia ditembakkan ke atas ya, maksudnya bukan untuk menancapkan kepada target dalam posisi yang horizontal, seperti parabolik. Bagaimana? Apa kalian mendapatkan informasi tambahan mengenai arrow khususnya untuk bulu fletching sampai saat sekarang ini? Saya sedang memegang satu arrow yang panjang shaftnya dan juga panjang vanesnya ini adalah ukuran terpanjang dari ukuran saya, ini ada di 87 cm. Kemudian di belakang ada 2 arrow lagi yang memiliki variasi yang berbeda. Saya mencoba membuat 3 variasi arrow yang saya gunakan untuk 3 versi mazhab berbeda yang sedang saya pegang. Ini adalah arrow yang saya gunakan untuk mazhab Imam Abu Hashim, dan 2 di belakang untuk kedua imam selanjutnya. Dan nanti akan ada pengetesan bagaimana bentuk arrow yang berbeda ini akan mempengaruhi cara terbang dan juga cara menembak sebagai target. So stay tune. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal yang simpel saja tetapi sangat berdampak kawan, yaitu knock. Macam-macam jenis knock banyak sekali kawan ya, ada fast shooting, ada tulip, ada strike ya, kemudian fast shooting pun ada macam-macam lagi jenisnya. Tapi kita tidak akan membahas itu karena itu tidak dibahas di dalam kitab Sarasen. Yang akan dibahas adalah seperti kita lihat pada gambar 6 dan 7. Pada gambar 6 itu dalamnya lubang knock itu lebih dalam dibandingkan gambar visual knock yang nomor 7. Apa dampak? Dampaknya adalah makin dalamnya lubang knock itu akan memberikan efek smooth fast release. Sedangkan makin dangkalnya knock itu akan memberikan efek high velocity release. Artinya apa? Makin dalam itu makin smooth, tembakannya makin membantu kestabilan. Menurut pengalaman saya, membantu kestabilan release smooth. Tapi kalau yang dangkal seperti nomor 7 dia lebih fast. Dan tentunya tadi velocity-nya jadi cepat kawan, seperti itu.
Tetapi kestabilan tidak hanya terletak pada dua tipe atau karakter knock tersebut. Kestabilan pada tembakan itu bergantung pada ukuran daripada lubang knock itu sendiri. Ukuran pada lubang knock itu menurut kitab adalah sepertiga keliling daripada bowstring si busur itu sendiri. Sebelumnya saya yang tidak suka matematika ini dulunya itu berpikir bahwa sepertiga, saya langsung membayangkan lebar string sebuah string itu dibagi tiga, kemudian itulah ukuran daripada knock itu sendiri, yang secara logik tidak akan masuk ya, karena bagaimana mungkin ya ukuran daripada knock itu sepertiga, artinya lebih kecil, tidak akan masuk. Ternyata keliling dan diameter itu berbeda ya. Jadi keliling itu rumusnya adalah pi ya 3,14 itu dikali dengan diameter itu sendiri. Artinya kalau lah diameter daripada bowstring kita itu 1 mili, ukuran daripada lubang knock ini itu hanya sekitar 1 mili lebih itu, seperti itu, untuk mendapatkan fitnya antara bowstring dengan knock, seperti itu. Bukan diameter 10 mili tadi, diameter 1 mili tadi itu dibagi 3, bukan, tapi diameter itu dikalikan dengan V kemudian dibagi 3. Makanya bisa dikatakan dia lebih sedikit daripada ukuran bowstring. Cara yang saya pernah dapatkan itu adalah saat kita pasang arrow ini kepada tali, pada bowstring, maka akan terdengar bunyi klik, klik. Saat kita pegang busur tanpa memegang arrow-nya, dia akan tetap berada pada string. Tetapi saat kita tepuk sedikit saja, seperti itu, lengan kita atau tangan kita yang memegang busur, kita tepuk saja, maka dengan getaran yang sedikit saja, maka arrow itu akan terlepas. Itulah yang dikatakan fit terbaik. Kalau sampai diguncang-guncang dia tidak mau juga lepas, itu terlalu sempit ya. Tetapi apabila baru dicantol terus kita tidak pegang lagi arrow-nya, kita lepaskan arrow-nya, maka dia jatuh, maka itu terlalu longgar, seperti itu kawan. Dan wow, kita sudah sampai di akhir. Insya Allah kita masuk kepada weight and balance daripada arrow itu sendiri. Pada bagian weight and balance ini, saya membaginya menjadi 3. Pertama, FOC, front of center. Jadi titik centernya sebuah arrow itu adalah di depan, bukan di tengah-tengah, tapi lebih ke depan, sepertiga. Itulah rumus FOC paling standar. Tetapi tergantung dengan tujuan penggunaan kita. Jika sebuah arrowhead, maka poin front of centernya juga akan makin maju. Kan saat kita pegang seperti ini, dia akan langsung jatuh ke depan. Itu akan lebih baik kalau memang tujuan kita memang untuk mendapatkan penetrasi yang besar. Tapi apabila nanti tujuan kita adalah untuk mendapatkan tembakan yang cepat, take off seperti itu, maka kita butuh front of center yang lebih mundur. Dan semundur-mundurnya front of center itu bukan di center. Seperti itu. Itu yang saya ketahui. Boleh teman-teman, kawan-kawan komen di bawah untuk menambahkan atau mengkoreksi saya dengan senang hati. Kemudian ada rumusnya untuk mendapatkan point of center tersebut. Seperti itu ya. Ada hasil persentase dari sebuah hitungan tersebut. Seingat saya untuk RW ini saya punya persentase FOC itu di 11%, seingat saya. Kemudian yang lebih maju sedikit ada yang ini 12,5% ini untuk Imam Ishaq. Kemudian yang terakhir untuk Imam Fakir, ini saya mendapatkan persentase terberat untuk FOC-nya yaitu ada di 14,8, jadi hampir 15%, seperti itu. Kemudian 3 anak panah ini, seperti yang saya sebutkan tadi, dia memiliki panjang yang berbeda. Saya ingin juga memvariasikan pada arrowhead-nya, tetapi sayangnya di marketplace arrowhead yang tersedia semua beratnya sama dan semua bentuknya juga sama, akhirnya
tidak ada variasi pada ROE. Tetapi untuk panjangnya berbeda. Untuk ukuran dan bentuk bulu juga saya variasikan, termasuk jarak antar knob dengan pangkal vanes itu sendiri. So, untuk mendapatkan ukuran terbaik adalah dengan melakukan full draw seperti ini kawan. Ya. Untuk Dato Gusto minus Sababa nempel di sini, set. Ya, ini habis di ujung, ini udah paling mentok. Kalau memang teman-teman kawan-kawan bisa menguasainya, maka menembak dengan arrow yang ngepres seperti ini bisa menjadi pilihan. Kemudian ada variasi arrow yang kedua. Arrow yang kedua ini ya adalah variasi daripada untuk arrow Imam Ishaq. Setelah saya tarik sampai full, maka saya masih bisa mendapatkan lebihnya sekitar 2 inci. Seperti itu. Jujur di sini saya tidak mendapatkan rumusnya gitu ya. Saya belum mendapatkan rumusnya. Tapi kalau untuk Imam Thohir yang saya tahu itu adalah meletakkan ya ujung knob itu di pangkal ketiak sampai nanti ujung poin itu ada di ujung jari tengah seperti itu. Kemudian ada yang ketiga ya, yaitu arrow yang saya gunakan untuk teknik Imam Abu Hashim. Ini setahu saya panjangnya itu ya dari sikut sampai ke mata tangan gitu ya, mata pergelangan, kemudian ditambah dari lutut sampai ke mata pergelangan juga, dan juga ditambah lagi dengan panjang telapak kaki seperti itu. Maka saya dapatkanlah ukurannya ini seperti itu ya. Di sini saat saya tarik full ya, maka saya masih bisa mendapatkan lebih ujung yang lumayan panjang yang bisa sangat digunakan untuk membidik dari luar busur. Seperti itu. Karena Imam Abu Hashim tekniknya dari luar busur membidik, sehingga ini sangat bisa membantu sekali. Jadi panjangnya arrow Imam Ishaq itu saya ambil di antara kedua arrow ukuran Imam Abu Hashim dan Imam Thohir seperti itu. Dan selanjutnya, poin ketiga dari weight and balance itu adalah mengenai GPP. Grain per watt GPP. Kita akan cek di sini pada halaman 30 itu ada weight of long arrow. Sana ada standar Baghdad ya, yang menyebutkan berat, kemudian berat arrow, berat LBS, dan juga range, efektif range, jarak efektif tembaknya itu ada di berapa. Ini saya akan melihat contekan saya di sini, karena di sana masih menggunakan satuan yard untuk jaraknya dan satuan grain untuk arrow-nya. Sedangkan kita biasa menimbang arrow itu kan dengan satuan gram seperti itu. Di sana dikatakan saya cepat saja ya, pada poin pertama itu 8 dirham. 8 dirham itu beratnya sekitar 25 gram. Ditembakkan dengan busur seberat 26,8 lbs, maka range efektifnya itu ada di 49, hampir 50 meter. Seperti itu. Wow, busur katakan 27 lbs dengan anak panah 25 gram, efektif di 50 meter, it's good. Ya. Apakah kita bisa di zaman sekarang? Ya, let's try saja kawan. Kemudian kita lompat sedikit ke yang 10 gitu ya. Yang ke-12 saja, paling akhir gitu ya. 12 dirham itu beratnya sama dengan 37,5 gram. Saya pernah menggunakan 36 gram. Itu arrow bambu diameter 9 mm. Lumayan berat. Ditembakkan dengan busur 89,4 lbs. Maka jarak efektifnya ada di 135 sampai 150 meter. Itu saya menembakkannya dengan busur 40 lbs. Seperti itu. Dan efektif range saya pikir masih terlalu rendah saat itu ya. 3 tahun yang lalu. Masih di bawah 40 meter. Jadi masih di bawah berat lbs saya itu sendiri. Kita perlu banyak belajar kawan. Tapi yang menarik dari GPP ini ya, dia adalah sebuah rasio kawan. Grain per point, rasio antara berat arrow secara grain dengan pounds atau lbs daripada tarikan busur seperti itu. Yang mana nanti rasionya ini akan menghasilkan sebuah angka seperti itu. Yang saya tahu dan saya alami sendiri, angka 9 ya itu adalah angka yang paling stabil untuk memanah target seperti itu ya. Nah, menariknya di sini pada tabel standar Baghdad ini, dari list pertama sampai list akhir itu memiliki pola ya, pola GPP. Yang pertama itu ada di 14, ini yang berat ya.
Ero itu lumayan berat untuk si usulnya. Kemudian turun lagi ke 10 sampai 11 YPP. Turun lagi ke 8 sampai 9, 7 sampai 9, sampai yang di terakhir yang 12 dirham tadi itu memiliki GPP 6,5, tidak sampai 7. Ternyata tidak sesimpel makin berat busur maka makin berat anak panah, kawan. Ya. Di sini kita bisa melihat bahwa ringannya busur 27 lbs tadi itu menggunakan anak panah yang berat untuk dia. Ya, karena tadi rasio, jadi bukan cuma sekedar nambah-nambah, paham ya? Kalau kita ngomongin berat Aero-nya, tentunya Aero yang pertama itu cuma 25 gram versus Aero yang terakhir itu 37,5 gram. Tetapi rasio ya setelah dibandingkan dengan berat lbs busurnya, ternyata standar Baghdad makin berat busur itu maka makin ringan Aero yang digunakan untuk si busur itu sendiri. Seperti itu. Ya, jadi tergantung penggunaan. Saya mengasumsikan bahwa ya tentunya busur-busur ringan dia memiliki kelemahan daripada menembakkan anak panah dengan penetrasi yang baik. Maka seperti cerita di awal ya, mengakalinya dengan beratnya arrowhead dan juga tebalnya bowstring itu. Sedangkan untuk anak panah yang memiliki LBS berat ya, itu menggunakan waktu untuk menariknya tidak bisa fast, sehingga lebih diperuntukkan untuk menembak jarak yang jauh. Seperti itu. Efektivitasnya untuk jarak yang lebih jauh, butuh waktu kan, seperti itu. Sedangkan kalau kita butuh yang cepat, kita tetap menggunakan anak panah busur yang ringan, tetapi dengan settingan anak panah yang dapat tetap memberikan penetrasi untuk menembus baju besi ataupun baju lantai daripada pasukan musuh. Wow, pembahasan di bab on arrow ini adalah short arrow dan crossbow. Saya baca saja agar lebih singkat bahwa ukuran daripada arrow yang pendek untuk crossbow ataupun untuk majra itu sekitar 16 inch atau tidak lebih dari 2 jengkal 1 jari, seperti itu kawan. Kemudian berat shaft berbanding dengan berat arrowhead itu 2:1. Bisa dikatakan ada yang berat shaftnya itu 6 dirham dan berat arrowhead itu 3 dirham. Ada yang berat shaftnya 7 dirham dan berat arrowheadnya 3,5 dirham. Jadi 2:1 seperti itu. Video ini belum berakhir kawan. Sebentar lagi saya akan memberikan kesimpulan daripada bab ini dan di akhir akan lulus. Akhirnya bab ini tidak hanya membahas semua senjata yang akan dilesatkan kepada target, tetapi bab ini adalah sebuah mahakarya tentang presisi, filosofi, dan juga perhimpunan balistik yang mendalam. Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Hal baru apa yang kalian pelajari mengenai arrow. Dan ini belum berakhir, kalian punya PR kawan. Saya akan menembakkan 3 anak panah berbeda dengan 2 teknik yang berbeda, sehingga itu bisa menjadi bahan kalian untuk mengevaluasi, mempelajari bagaimana sebuah arrow itu bekerja. Jadi kemana itu tidak manja katanya. Kalau belum bisa buat busur, kalau belum bisa buat arrow, itu belum memanah katanya. Tapi saya setuju dengan hal itu. Karena kita sebagai seorang pemanah bukan hanya yang melepaskan anak panah, kita yang punya tanggung jawab atas semua peralatan kita, dan juga diri kita, karakter kita, saat kita membawa nama seorang pemanah. So, stay tune sampai akhir. See ya. Oke kawan, sudah siap? Coba kalian perhatikan teknik yang saya akan gunakan dalam melesatkan 3 anak panah ini. Pertama, kedua, ini anak panah yang lebih besar untuk saya ini ya. Ketiga, ini anak panahnya Imam Abu Hasim. Insyaallah hazal fadli rabbi. Kita akan cek kawan. Cek tanpa cut sekitar 10-12 meter. Inilah hasilnya kawan. Oke, ini anak panah Imam Ishak, Imam Thohir ya, ini pendek ya. Kemudian ada anak panah Imam Ishak. Kemudian mana anak panah Imam Abu Hasim?
Berhubung ini sudah jebol kawan. Ya, ini dia. Oke, ini dia ada di belakang sini. Alhamdulillah. Artinya di sini kita bisa lihat ya, anak panah ini ya, dia seperti tangga. Oke kawan, bisa kalian lihat tadi bahwa hasil daripada ketiga anak panah ini berbeda. Anak panah Imam Thohir menempati ring ke-4 ya. Anak panah Imam Ishaq masuk ke ring 2 dan 3 di antaranya, dan anak panah Imam Abu Hazim tepat di tengah-tengah ringnya. Masya Allah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena ketiga anak panah ini ditembakkan dengan tarikan yang sama, dengan cara yang sama, hampir sama, atau sehingga daya yang diberikan oleh musuh itu relatif stabil. Sehingga GPP, anak panah yang memiliki GPP yang tinggi, ini dari hampir 15, maka dia akan cenderung turun. Ya, akan cenderung turun ke bawah berat. Tapi tidak juga no-kick tadi ya. Dia stabil turun. Kemudian ini yang tengah, dan juga ini yang yang paling pas. Walaupun tentunya dengan musuh 35 atau 37 fps, saya lupa ini, saya membidiknya itu betul-betul di bawah ring, ya, di bawah ring. Jadi di karung yang tidak ada ringnya. Kemudian ternyata hasil pertama Imam Thohir ada di bawah. Ya, kemudian saya ulangi saja cara menembak itu pada kedua arrow selanjutnya. Itulah yang terjadi. Karena memang ini saya pergunakan untuk tembakan jarak dekat seperti itu, sehingga bulunya pun pendek. Bentuk bulunya saya pangkas saja karena jenis bulunya saya beli sama semua, mau beli yang berbeda-beda, dia tidak available di tokonya kawan. Kemudian jarak antara knock dan ini menjauh. Untuk Imam Ishaq ini untuk jarak yang paling menengah di atas 20 meter. Kalau untuk Imam Thohir saya gunakan di bawah 20 meter. Untuk di atas 25 meter saya gunakan model anak panah seperti ini. Ini natural saja, hanya dipangkas ya dari yang ukurannya 5 inci tadi seperti itu. Dan jaraknya juga lebih dekat. Sedangkan untuk anak panah Imam Abu Hazim ini serius kawan. Ini kalau untuk take off-nya ini akan langsung meluncur ke atas karena DPP-nya hanya di 10-11, saya lupa antara itu. Jadi titik perkenaan dia seimbang itu sangat jauh. Seperti ini. Ini bisa dikatakan satu jengkal 4 jari seperti itu. Kemudian untuk anak panah yang Imam Ishaq, kita coba hitung ya. Oke. Satu jengkal 3 jari. Seperti itu. Lebih dekat dia ke depan. Dan untuk anak panah Imam Thohir, oke, dipas, oke, itu ada di satu jengkal 2 jari. Tapi bukan jengkal-jengkalnya kawan. Nanti dengan rumus evaluasi itu kita akan menemukan angka persentase seperti itu. Dan kita akan lanjutkan dengan tembakan selanjutnya. Apakah saya bisa mengumpulkan 3 anak panah ini di satu titik yang sama? Artinya saya harus mengubah cara saya dalam menembak. Stay tune kawan. Oke, kita ada. Jadi kita ganti sedikit. Dan ya, beginilah ya hasilnya. Ini satunya dari Wasim, gitu. Terlalu turun saya ngambilnya, tambah dia ringan, jadi terlalu turun. Tapi ya intinya kalau menggunakan anak panah yang GPP-nya rendah, ya ini kita perlu menembakkannya elevasinya perlu banyak kalau di jarak yang dekat. Walaupun anak panah ini dari ketiga anak panah ini secara berat, ya ini paling berat, ini 21, ini 20, dan ini 19. Tetapi kalau di jarak yang dekat seperti ini,
Ini kan 12 meter tuh. Emang enggak, Kang? Ini kan 12 meter. Jadi kalau kita menembakkan anak panah yang seperti ini, itu akan lebih dekat elevasinya, tidak terlalu banyak. Padahal dia berat ya. Padahal dia ringan gitu kan. Harusnya kan dia bisa lebih sedikit jarak elevasinya itu. Tapi tidak seperti itu, karena ini GPP-nya kecil ya. Jadi daya take off-nya itu lebih cepat. Sehingga di jarak yang seperti ini, kita perlu masih elevasi yang lumayan banyak. Seperti itu. Karena kalau tidak, walaupun ini lebih berat dari hero-nya, dia akan jauh naik. Seperti itu.